Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-36 ini Bapak akan menyampaikan materi lanjutan pertemuan ke-35, yaitu tentang gelombang. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan gelombang. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menghitung frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Langsung ke materi, yaitu gelombang. Yang pertama, pengertian gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Dalam perambatannya, gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan medium atau zat perantara yang dilaluinya tidak ikut merambat. Energi gelombang dapat kalian rasakan ketika gelombang air laut menyentuh kaki kalian saat berdiri di tepi pantai. Nah, jadi gelombang itu bisa dikatakan adalah perambatan energi. Peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan. Yang kedua, macam dan bentuk gelombang. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibedakan dua, yaitu A kecil, gelombang transversal. Gelombang transversal itu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Jadi gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Kemudian bentuk gelombang transversal itu berupa bukit dan lembah gelombang yang letaknya bergantian. Contoh gelombang transversal yaitu gelombang permukaan air, gelombang tali, dan gelombang cahaya. Bisa kalian lihat bentuk gelombang transversal pada gambar di bawah ini yang membentuk bukit dan lembah, ya. Nah, kemudian yang B, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Bentuk gelombang longitudinal berupa penjalanan rapatan dan renggangan secara bergantian. Contoh gelombang longitudinal yaitu gelombang pada selingki dan gelombang bunyi. Lebih jelasnya gelombang longitudinal bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada rapatan, ada renggangan, ya, pada selingki. Peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan, berdasarkan medium atau zat perantara perambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat, berarti dia membutuhkan zat perantara. Contoh di sini adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang air, gelombang pada tali, selingki, dan gelombang bunyi. Gelombang mekanik dapat dipantulkan, dibiaskan, dipadukan, dan melalui celah sempit atau difraksi. Kemudian yang kedua, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium atau zat perantara untuk merambat. Contoh gelombang elektromagnetik antara lain gelombang cahaya, gelombang radio dan televisi, gelombang sinar X, radar, dan sinar röntgen. Gelombang elektromagnetik mampu merambat di ruang hampa, dipantulkan, dibiaskan, dipadukan melalui celah sempit, dihamburkan, dipolarisasikan, dan dapat terdispersi. Nah, peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan, yang ketiga adalah parameter-parameter gelombang. Yang A, panjang gelombang. 1. Panjang gelombang pada gelombang transversal.
Pada gelombang transversal terbentuk puncak gelombang dan lembah gelombang seperti tampak pada gambar berikut ini. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di sini ada A besar yang di atas dan A besar juga di bawah yang ada tanda petiknya. Nah, A ini merupakan nilai mutlak simpangan terbesar. Contoh atau dikenal dengan amplitudo. Jadi amplitudo itu nilai mutlak simpangan terbesar, yaitu dari B ke B tanda petik, kemudian dari D ke D tanda petik, dari F ke F petik, dan H ke H tanda petik, ya. Kemudian ada dasar gelombang. Dasar gelombang itu adalah titik-titik terendah pada gelombang. Contoh yaitu D dan H kecil. Nah, kemudian ada puncak gelombang. Puncak gelombang itu adalah titik-titik tertinggi pada gelombang. Contohnya adalah B kecil dan atau F kecil. Nah, kemudian ada lembah gelombang. Lembah gelombang itu adalah lengkungan dari C, D, E, atau G, H, I. Bisa kalian lihat ya. Kemudian ada bukit gelombang. Bukit gelombang itu lengkungan A, B, C atau EFG. Nah, itu bukit gelombang. Kemudian panjang gelombang. Panjang gelombang itu dilambangkan dengan tanda lambda, dibaca lambda ya. Dan satuannya meter. Jadi panjang gelombang itu dilambangkan dengan lambda. Panjang gelombang didefinisikan sebagai panjang satu gelombang yang terbentuk dari satu bukit dan satu lembah gelombang. Nah, jadi apabila ada satu bukit, satu lembah, itu berarti panjang gelombangnya berapa? Satu panjang gelombang. Kalau cuma satu bukit aja berarti itu setengah, atau satu lembah aja berarti setengah. Kalau ada dua bukit, dua lembah, berarti itu dua panjang gelombang ya. Kalau ada dua bukit, satu lembah, berarti itu adalah satu setengah gelombang, dan seterusnya ya. Nah, contoh jarak dari A ke E atau C ke G atau E ke I, sedangkan jarak dari A ke C atau C ke E dikatakan panjang setengah gelombang. Nah, itu tadi ya, ibaratnya satu bukit, satu lembah, kemudian satu bukit lagi, berarti bukitnya ada dua, lembahnya satu, berarti itu adalah satu setengah gelombang. Atau dua lembah satu bukit ya, dua lembah ya, dua lembah satu bukit. Nah, itu bisa dikatakan satu setengah gelombang ya. Nah, kemudian yang kedua, panjang gelombang pada gelombang longitudinal. Nah, pada gelombang longitudinal terjadi rapatan dan renggangan seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bisa kalian lihat gambarnya. Pada gelombang longitudinal, satu gelombang terdiri satu rapatan dan satu renggangan. Panjang gelombang longitudinal adalah panjang satu gelombang yang terbentuk dari satu rapatan dan renggangan. Hampir sama aja tadi ya. Nah, serta di kelas 8 yang Bapak banggakan. Yang B, periode dan frekuensi gelombang dari parameter ya, dari parameter cepat lambat gelombang tadi. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang disebut dengan periode gelombang. Satuannya sekon, dilambangkan dengan S dan dilambangkan dengan T. Satuannya sekon itu biasa dilambangkan dengan S. Kemudian ada frekuensi gelombang, didefinisikan sebagai jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu sekon, lambangnya F dan satuannya Hertz. Kemudian ada C, cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap satuan waktu secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Nah, V sama dengan S bagi T. Nah,
Dalam hubungannya dengan panjang gelombang, periode dan frekuensi, cepat terlambat gelombang dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikali F apabila itu frekuensi. Kalau yang lambda per T tadi apabila itu adalah periode. Kemudian ada juga mencari frekuensi, itu sama dengan N per T. Mencari lambda panjang gelombang itu sama dengan S per N. N ini adalah banyak gelombang, V itu adalah cepat terlambat gelombang, satuannya meter per sekon. Lambda itu panjang gelombang, satuannya meter. T besar itu periode gelombang, satuannya sekon. F kecil itu adalah frekuensi gelombang, satuannya hertz. Dan S kecil itu adalah jarak tempuh gelombang, satuannya meter. Nah, perhatikan soal berikut ya agar lebih paham apa yang Bapak sampaikan rumus tadi. Yang pertama, perhatikan gelombang transversal yang terjadi pada tali seperti pada gambar di bawah ini. Jika gelombang merambat dengan kecepatan 30 meter per sekon, frekuensi gelombang tersebut adalah titik-titik. Kita tulis jawaban. Diketahui V sama dengan cepat terambatnya tadi adalah 30 meter per sekon. S ini tadi adalah jarak gelombang, itu nilainya ada pada gambar gelombang, yaitu 7,5 meter. Sedangkan N itu adalah banyaknya gelombang. Nah, banyaknya gelombang di sini kita lihat pada gambar. Di sini ada 3 bukit, 2 lembah, berarti adalah 2,5 gelombang. Ya. Yang mana 2 bukit, 2 lembah itu adalah 2. Nah, kemudian ada 1 bukit berarti 2,5. Nah, yang ditanyakan di sini adalah F. Jawab P sama dengan lambda dikali F. Mencari F-nya itu adalah P per lambda. Nah, kita cari lambdanya dulu. Mencari lambda tadi rumusnya adalah S per N. S-nya tadi jarak gelombangnya adalah 7,5 meter. N-nya banyaknya gelombang 2,5. 7,5 dibagi 2,5 dapatnya 3 meter. Nah, kita masukkan nilainya 3 meter tadi ke rumus. Mencari frekuensinya tadi V per lambda. V-nya 30 meter per sekon. Lambdanya 3. Nah, tinggal kita bagi 30 dibagi 3 dapatnya 10 Hz. Kemudian contoh soal yang kedua. Perhatikan gelombang transversal yang terjadi pada tali seperti pada gambar di bawah ini. Jika gelombang merambat dengan kecepatan 2 meter per sekon, periode gelombang tersebut adalah titik-titik. Nah, perhatikan gambar, diketahui P-nya cepat terambatnya 2 meter per sekon. Kemudian banyaknya gelombang itu adalah di sini ada 2 bukit, 1 lembah berarti adalah 1,5. Kemudian jarak gelombangnya tadi 120 cm, kita jadikan meter berarti 120 dibagi 100 dapatnya 1,2 meter. Yang ditanyakan T periode. V sama dengan lambda per T. Nah, kita cari lambda. Cari lambdanya tadi adalah S per N. S nya tadi 1,2, N nya adalah 1,5, tinggal dibagikan. 1,2 dibagi 1,5 dapatnya 0,8 meter. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya tadi. Mencari T sama dengan lambda per V. Lambdanya nilainya 0,8 meter. P nya 2 meter per sekon. 0,8 dibagi 2 dapatnya 0,4 sekon. Nah, kemudian contoh soal yang ketiga. Seorang anak menggerakkan tali sehingga terbentuk gelombang seperti gambar di bawah ini. Jika waktu yang digunakan untuk menempuh dari P sampai X lamanya 10 sekon. Cepat terlambat gelombang adalah diketahui T-nya 10 sekon, N-nya 2, jaraknya gelombang 3 meter. Ditanyakan adalah V, yaitu cepat terlambat gelombang. Jawab P sama dengan lambda per T. Kita cari lambda juga. Cari lambdanya tadi adalah S per N. Nah, S nya 3 meter, N nya adalah 2, banyak gelombangnya karena di situ terdapat 2
lembah 2 bukit, berarti banyak gelombangnya 2. 3 dibagi 2 dapatnya 1,5 meter. Kemudian mencari periodenya adalah T kecil per N. 10 sekon dibagi 2 dapatnya 5 sekon. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Lambda tadi nilainya 1,5 meter. T periode itu nilainya 5. 1,5 dibagi 5 dapatnya 0,3 sekon. Nah, ini adalah soal latihan gelombang sebelum Bapak tutup. Soalnya PG ada 10 soal. Ini soal 1 sampai 4. Nah, yang ini soal 5, 6, 7 dan 8. Dan yang ini adalah 9 dan 10. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.